Mengapa klaim nasab klan Ba'alwi harus diteliti secara ilmiah? Tanggung jawab akademik, etika keilmuan, moral, dan seruan bagi orang berakal. Klaim keturunan terhadap Nabi Muhammad merupakan hal yang sangat serius dalam Islam. Klaim ini menyangkut kehormatan pribadi agung yang dijaga umat Islam dengan penuh taksim. Oleh karena itu, setiap klaim nasab kepada Rasulullah tidak boleh diterima begitu saja tanpa verifikasi yang valid dan ilmiah. Artikel ini menguraikan pentingnya sikap ilmiah dalam menyikapi klaim keturunan Nabi, dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam ilmu hadis, pandangan para ulama, serta perlunya metode historis, filologis, dan genetika modern dalam mengkaji nasab klan Ba'alwi. 1. Klaim keturunan suci harus dibuktikan. Klaim sebagai dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad bukanlah perkara ringan. Dalam khazanah Islam, kehormatan Nabi adalah kehormatan yang harus dijaga. Ketika seseorang atau sekelompok orang menyatakan dirinya sebagai keturunan Nabi, maka hal itu harus dikonfirmasi kebenarannya, bukan hanya karena status sosial yang mungkin melekat, tetapi karena kehati-hatian dalam menyadarkan sesuatu kepada pribadi suci seperti Nabi Muhammad. Melihat dari prinsip verifikasi dalam ilmu hadis, dasar epistemologis, Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim menegaskan bahwa setiap berita yang dinisbahkan kepada Nabi meskipun dibawa oleh orang yang adil dan syukoh terpercaya, harus tetap dikritisi dan diteliti karena menyangkut nama Rasulullah. Dengan demikian, klaim nasab yang pada dasarnya adalah bentuk periwayatan genealogi, juga tunduk pada prinsip verifikasi sebagaimana dalam ilmu hadis. Melihat konfirmasi dari para ulama kontemporer, Kyai Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, seorang ulama ahli ilmu alat dan tafsir menyatakan secara tegas bahwa berita apapun walaupun datang dari orang yang solih dan syikoh, bila mencatut nama Nabi harus dikonfirmasi, karena ini menyangkut orang suci. Jangan sembarang orang merasa berhak mengatasnamakan Rasulullah tanpa bukti akurat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa klaim nasab kepada Nabi harus melalui tahapan konfirmasi dan penelitian ilmiah, karena menyangkut kehormatan Nabi dan keabsahan identitas umat. Pengakuan dari tokoh Ba'alwi sendiri. Menariknya, salah satu tokoh dari klan Ba'alwi sendiri yaitu Rizik Syihab menyatakan secara terbuka bahwa siapapun yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi wajib diverifikasi. Pernyataan ini membuktikan bahwa bahkan tokoh dari klan Ba'alwi mengakui perlunya verifikasi ilmiah terhadap klaim nasab. Melihat tradisi ilmiah ulama Nusantara, kasus Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama besar Nusantara yang dikenal sangat disiplin dalam pendekatan ilmiah terhadap teks dan sejarah. Sikap seorang ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang dikenal sangat hati-hati dalam bersikap ilmiah, tentu tidak bisa dipisahkan dari prinsip dasar keulamaan, yaitu tidak menerima atau menolak sesuatu tanpa ilmu dan penelitian yang mendalam, atau tasawur yang sahih. Maka sangat tidak masuk akal jika diklaim bahwa beliau mengakui suatu nasab, apalagi nasab yang sangat strategis seperti klaim Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah, tanpa bukti ilmiah dan karya tertulis. Maka pertanyaan kritisnya adalah, jika benar Syekh Nawawi Al-Bantani mengakui klaim nasab Ba'alwi sebagai dzurriyyah Rasulullah, di mana kitab atau hasil penelitian ilmiah beliau yang bisa dijadikan rujukan? Jika tidak ditemukan, maka sikap ilmiah adalah tidak boleh mengklaim bahwa beliau mengakui sesuatu tanpa bukti tertulis yang jelas. Ini bukan hanya soal menjaga kejujuran sejarah, tetapi juga bagian dari menjaga kehormatan Rasulullah agar tidak diklaim seenaknya oleh siapapun tanpa dasar yang sah. Melihat urgensi metodologi ilmiah dalam kajian nasab. Verifikasi nasab tidak hanya bersandar pada dokumen verbal atau sajaratun nasab yang dapat dimanipulasi tetapi harus ditunjang oleh ilmu sejarah, menganalisis kontinuitas sumber primer dan sekunder. Ilmu filologis mengkaji validitas manuskrip dan narasi nasab. Ilmu genetika modern, terutama melalui pengujian Y-DNA haplogroup yang telah digunakan oleh para ahli seperti Dr. Michael Hammer, University of Arizona, Dr. Carl Skoreki, Israel Institute of Technology, dan Dr. Sugeng Sugiarto Indonesia, untuk mengkonfirmasi identitas genealogi secara objektif dan ilmiah. Hasil riset menunjukkan bahwa keturunan biologis Nabi Muhammad dari jalur Hasan dan Husain umumnya memiliki haplogroup J1P58, sedangkan klaim keturunan Ba'alwi tidak memiliki bukti Y-DNA yang identik atau serupa. Bahkan banyak yang memiliki haplogroup berbeda. Melihat bukan persoalan iman.
Klaim Ba'alwi sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad bukanlah persoalan iman, melainkan wilayah kajian ilmiah yang wajib diteliti secara historis, kritis, dan objektif. Tanpa adanya bukti ilmiah dari sejarah, manuskrip, dan genetika, maka klaim tersebut tidak dapat diterima begitu saja. Terlebih jika tidak ditemukan satupun karya ilmiah dari ulama besar seperti Syekh Nawawi Al-Bantani yang mendukung klaim tersebut secara eksplisit. Menjaga kehormatan Rasulullah berarti menjaga agar tidak sembarang orang mencatut nama suci beliau. Oleh karena itu, verifikasi ilmiah atas klaim nasab kepada Nabi bukan hanya penting, tetapi juga bagian dari amanah keilmuan dan moralitas Islam.